Sepanjang sejarah kejuaraan dunia, banyak pembalap telah datang dan pergi. Masing-masing dengan gaya balapnya sendiri, dan inilah yang ditekankan oleh Cal Crutchlow. Pembalap Inggris itu diundang oleh TNT Sport untuk menganalisis ini, di mana ia berfokus terutama pada Marc Marquez. Hingga hari ini, Marquez terus membuat semua orang takjub, termasuk pembalap penguji Yamaha itu sendiri yang pernah berbagi satu pabrikan dengan Marc dan bisa melihat datanya di Honda. Crutchlow memulai analisisnya dengan menyatakan bahwa Valentino Rossi dan Casey Stoner pada masanya, yang ia yakini banyak berkaitan dengan ban saat itu, berada di tengah-tengah. Maksudnya, gaya balap kedua pembalap legenda itu menjadi jembatan menuju gaya balap seperti Marc Marquez, Pecco Bagnaia, atau Jorge Martin, yang kini benar-benar memiringkan tubuh mereka jauh keluar dari motor. Pembalap penguji Yamaha itu mengamati bahwa sebagian besar pembalap saat ini memiliki teknik, di mana setelah beberapa meter pengereman, beban tubuh bergeser dari bagian depan motor. Saat itulah mereka bersiap masuk ke tikungan, menjulurkan kaki mereka dengan waktu yang singkat, dan kemudian memasukkannya kembali sesaat sebelum memasuki tikungan. Crutchlow tidak ingat ada orang yang bisa selamat ketika kecelakaan karena kehilangan cengkraman ban depan hanya dengan lutut mereka sebelum Marquez. Ia mengakui bahwa semua pembalap telah mencobanya dan beberapa kali berhasil. Namun Marquez dan banyak pembalap saat ini telah menggunakannya secara rutin. Indikator bahwa ini adalah gaya baru adalah mereka memiringkan tubuh begitu jauh hingga siku mereka menyentuh aspal. Ketika bagian depan motor slip, mereka memiliki bagian tubuh lain untuk bisa menyelamatkannya dari crash. Crutchlow menekankan bahwa Marc Marquez lah yang menciptakan teknik ini. Ia juga menekankan bahwa Marc dan pembalap-pembalap lain seperti Pecco dan Jorge Martin memiringkan motor mereka pada sudut yang sama dengan sebagian besar pembalap lain, tapi mereka hanya menggerakkan tubuh mereka lebih dekat ke aspal. Dan hal terpenting baginya adalah posisi kepala. Cara mereka menundukkan kepala dan memiringkan tubuh di atas motor sejauh mungkin itulah yang membuat motor berbelok. Bahkan ketika Crutchlow sendiri mencobanya, yang sama sekali bukan gaya alaminya, ia bisa merasakan motornya berbelok lebih tajam. Crutchlow melanjutkan dengan menyoroti hal-hal yang ia perhatikan tentang gaya berkendara MotoGP saat ini. Ia mengamati posisi pergelangan tangan yang aneh saat para pembalap masuk tikungan. Ia berpikir itulah sebabnya mereka bisa lebih miring ke tikungan ke kiri daripada di tikungan ke kanan, karena posisi pergelangan tangan tersebut. Ia menganggap apa yang ia lihat saat mencoba meniru gaya tersebut tidaklah normal. Ketika pembalap menggerakkan kepala, motor akan langsung jatuh ke dalam tikungan. Ia bisa mengerti mengapa para pembalap itu membuatnya terlihat sulit, bagaimana mereka melakukannya putaran demi putaran, tikungan demi tikungan, bukan hanya Marc Marquez, tetapi seluruh generasi baru pembalap ini. Marc Marquez sekali lagi menjadi tolak ukur di MotoGP, dan itu tidak mengherankan setelah semua yang ia lalui dengan cederanya pada tahun 2020. Crutchlow berpendapat bahwa sesi tes adalah tempat untuk menguji batas motor. Ketika pergi untuk tes di Sepang atau setelah akhir pekan balapan, ia berpikir jika jatuh adalah bagian dari pekerjaan sebagai pembalap MotoGP. Dan ketika ia melihat Marc Marquez, ia berpikir bahwa Marc juga tahu cara untuk jatuh yang aman. Itulah sebabnya Marc hanya cedera serius beberapa kali dalam periode waktu yang panjang tersebut. Faktanya, Marc lebih sering menjalani operasi karena cedera saat latihan di luar lintasan daripada saat pembalap. Crutchlow mengungkapkan bahwa saat ia masih di Honda, mereka bisa memanggil Marc si kucing. Sama seperti saat mengerem, hal yang sama juga berlaku saat ia jatuh. Marquez tetap santai, seolah tahu crash itu akan terjadi, dan itu bagian dari pekerjaan. Crutchlow pun sampai heran, sepertinya tidak ada pembalap yang bisa kembali membalap lagi dari cedera lengan separah itu di dunia ini, terutama di levelnya. Merasa beruntung, Crutchlow menyatakan bahwa ia memiliki privilege untuk membalap bersama Marquez selama 6 tahun di Honda, sehingga ia bisa melihat data dan apa yang dilakukan Marc dari minggu ke minggu. Crutchlow mengaku jika ia bisa melakukan apa yang Marquez lakukan, pasti ia akan melakukannya, tetapi itu mustahil. Cara Marc mengendarai motor, insting seperti kucing yang ia miliki, mentalitasnya, tim di sekelilingnya, dan semua yang telah ia kerjakan untuk melakukan apa yang telah ia lakukan selama periode waktu yang begitu lama adalah luar biasa. Crutchlow menilai dirinya sebagai pembalap. Tiba di akhir pekan balapan selalu dengan rasa percaya diri bisa menang. Karena jika tidak ada gunanya bertarung di lintasan.
Tetapi Crutchlow selalu saja menerima kenyataan yang selalu ada di benaknya, bahwa yang sedang dihadapinya adalah Marc Marquez, yang menurutnya adalah monster yang sulit dikalahkan.